Hai sahabat Kasano, apa kabarnya? Nah, kali ini saya mau kasih resep martabak manis, resep dari pedagang ya. Jadi ini resep yang digunakan oleh Pak Handoko untuk berjualan. Yuk, ikutin terus videonya. Nah, resep martabak kali ini itu simple banget, hanya dengan 5 bahan aja. Dan martabak yang sekarang ini itu tanpa telur dan tanpa ragi loh. Nah, ini adalah catatan saya yang saya hitung berdasarkan resep yang mau saya buat sekarang. Kalau resep yang bapaknya kasih itu menggunakan terigu totalnya itu 6,5 kg. Tapi di sini saya mau memperkecil resepnya menjadi total terigu itu 250 gram aja atau 1/4 kilo. Nah, bapaknya itu menggabungkan 2 terigu, yaitu terigu protein tinggi dan protein rendah. Protein tingginya setelah saya hitung itu sekitar jatuhnya 77 gram untuk protein tinggi, dan protein rendahnya itu 173 gram. Dan beliau itu protein tingginya pakai cakra kembar dan protein rendahnya pakai lencana merah. Kalau saya protein tingginya pakai cakra kembar dan protein rendahnya pakai segitiga biru, pakai kunci biru. Nah, ini total tepungnya jatuhnya 250 gram dengan perbandingan tadi. Nanti saya akan tulis detailnya di deskripsi ya. Kemudian air yang bapak gunakan itu sekitar 6 gayung. Nah, saya bingung 6 gayung itu jatuhnya berapa liter sih? Dan kata bapaknya itu sekitar 6 liter. Nah, jadi saya mau coba dulu nih dengan takaran 250 ml airnya. Nah, berdasarkan resep beliau, ini airnya dulu nih yang dimasukin, baru dimasukin terigu. Terigunya dibagi beberapa bagian supaya untuk mempermudah dalam pencampurannya. Dan saya juga lupa bahwa beliau tadi di resepnya itu yang dimasukin ke dalam terigu air ini adalah terigu protein tinggi dulu, baru protein rendah. Tapi saya campur. Jadi saya mau lihat dulu hasilnya seperti apa sih ketika dicampur, apakah ada yang salah atau gimana. Nah, ini dengan air 250 ml ternyata adonannya itu masih sangat padat. Jadi saya mau tambah airnya itu 50 ml. Jadi total air yang kita pakai adalah 300 ml. Jadi kemungkinan 6 gayung yang bapak pakai itu sekitar lebih dari 6 liter, mungkin sekitar 7 liter. Nah, ketika sudah saya tambahin air, kemudian saya coba aduk lagi, itu nanti adonannya teksturnya udah mirip dengan resep yang si bapak bikin. Nah, untuk mengocok ini bapaknya juga memberitahu nih, buat kamu ini yang mau berjualan, tolong diperhatikan. Jadi ngocoknya ini harus sampai kalis ya. Kalis itu sampai kalau ditarik itu tidak putus. Kalau bapaknya itu dalam adonan 6,5 kg, dia ngaduknya itu sekitar 30 menit. Ini saya ngaduknya cuma 5 menit aja karena kebetulan adonannya saya cuma sedikit, jadi lebih cepat. Nah, itu yang pertama itu kita bikin terigunya itu sampai kalis adonannya. Kemudian saya tambahin gula. Nah, gulanya ini setelah dihitung-hitung itu ditakar jatuhnya itu 38 gram. Nah, kemudian saya campur gulanya. Gulanya itu harus sampai larut kata bapaknya. Nah, ketika gulanya kita campur, itu semakin membantu adonan tadi semakin tambah kalis ya, tambah bagus gitu. Jadi adonannya sampai larut ya. Nah, ini kalis tuh kayak gini nih. Kalau ditarik kayak gini tuh adonannya nggak putus. Nah, ini tandanya udah bagus nih adonannya.
ketika sudah kalis, kita baru masukin baking powder dan soda kue. Yang pertama aku mau mentakar baking powdernya dulu. Baking powdernya itu pakainya sekitar 3 gram. Kemudian soda kuenya pakainya sekitar bisa dari 1 sampai 2 gram. Nah, ini kenapa semuanya di sini saya pakai takaran timbangan, karena ini resep baru. Jadi ini resep yang baru, saya coba sekali dan langsung saya videoin. Jadi belum berani pakai takaran-takaran sendiri. Jadi benar-benar takarannya masih duplikat. Cuman dengan dalam versi yang kecil. Nah, kemudian diaduk nih antara baking powder dan soda. Setelah diaduk, nanti dimasukin air, dan kata bapaknya itu kalau itu yang masih bagus, sodanya masih bagus, itu bakal berbuih banyak bagus. Nah, ternyata punya saya buihnya cuma sedikit. Jadi sepertinya soda saya itu udah terlalu lama sekali ngebukanya. Nah, soda ini saya buka udah sekitar 1 bulanan. Karena sodanya kan bungkusnya gede, jadi tidak cepat habis. Nah, ini teknik bapaknya itu ketika mencampur soda dan baking itu ngaduknya pelan-pelan aja. Katanya kalau adonannya ngaduknya terlalu kenceng itu tidak bagus untuk adonannya. Nah, setelah itu saya masukin adonannya ke dalam gelas ukur saja supaya nanti lebih mudah saya nuangin ke teflonnya. Kemudian ini nanti didiamkan ya. Nah, sebenarnya bapaknya itu tidak ada proses pendiaman. Jadi bapaknya itu dari proses pembuatan itu ke tempat dia dagang itu sekitar setengah jam. Dan di sana itu bapaknya bisa langsung bikin. Nah, ini adonan bisa bertahan dari bapaknya jualan sekitar jam setengah 3 sampai jam setengah 12 malam. Informasi dari bapaknya seperti itu. Cuman saya belum ngetes berapa lamanya. Nah, ini kalau punya saya ini saya diamin sekitar 3 jam. Kemudian saya mau coba panggang dalam kondisi sudah saya diamin 3 jam. Nah, teknik dari bapaknya juga, ini tuh teflonnya dikasih mentega atau margarin terus dilap kayak gitu. Kemudian nanti dikasih terigu sedikit, kemudian dilap juga. Nah, setelah dikasih terigu baru dilap juga. Kemudian baru dimasukkan adonan. Nah, kondisinya ini teflonnya sudah panas dengan panas yang bagus ya, seperti saat kita biasa manggang martabak itu pakai api kecil. Nah, ini untuk satu adonan ini saya langsung semuanya saya jadiin satu teflon aja dari adonan yang tadi dibikin. Untuk membentuk pinggirannya, saya seperti biasa kalau bikin martabak teflon tinggal kayak dimiringin sedikit kayak gini. Baru untuk membentuk pinggirannya cuma dengan cara seperti itu aja. Nah, kalau bapaknya itu pakai gelas yang untuk masukin takarannya itu pakai kayak gelas gitu. Nah, habis gelasnya dipakai untuk nakar itu bapaknya untuk membentuk pinggiran. Nah, ini martabaknya dipanggangnya itu tidak terlalu lama, apinya itu juga tidak terlalu kecil. Jadi kalau saya ini ketika buih-buihnya ini sudah terbentuk, gelembung-gelembungnya ini sudah terbentuk, apinya saya kasih besar sedikit besarin apinya sampai gelembung-gelembungnya bagus dan pecah. Baru habis itu saya kecilin lagi apinya.
Nah, mungkin agak sulit itu di teknik api ya. Nah, ini lihat, gelembungnya itu terbentuk rata bagus. Nah, ini untuk yang bening, udah kelihatan bening dan gelembung tinggi itu kita bantu pecahinnya bisa pakai dengan gula pasir. Nah, jadi kita lempar-lemparin gula pasir kayak gitu. Nah, ini udah membantu meletusin gelembung-gelembungnya itu tadi. Tuh, sarangnya sudah terbentuk bagus banget sarangnya. Nah, saya gigitin aja. Nah, ini kita harus bisa milih nih mana nih yang kita lempar dulu nih gelembungnya nih. Nah, ini kalau saya pilih dulu dengan gelembung yang sudah warnanya udah bening banget dan udah besar, itu perlu saya lempar pakai gulet. Nah, ini pinggirnya nggak semuanya saya bergelembung, soalnya mungkin ya kompor saya itu panasnya tidak merata. Kemungkinan kedua adalah teflon saya itu menyebarkan panasnya tidak merata. Saya jarang banget bikin martabak pakai teflon yang ini, biasanya pakai yang ukuran kecil. Saya coba pakai teflon yang ini. Hasilnya sudah bagus, cuma tinggal pinggirnya aja. Ini lihat sarangnya udah bagus banget. Nah, untuk terakhir matenginnya itu apinya kecilin banget, kemudian kita tutup. Setelah itu baru kita taruh di talenan. Nah, talenannya ini kalau si bapaknya itu dioles dulu sama mentega. Kalau saya ini lupaan, nggak dioles dulu. Jadi dioles dulu, kemudian martabak yang sudah ditaruh di talenan kayak gini sama bapaknya itu ditutup lagi. Saya kurang paham apa fungsinya ditutup lagi ketika sudah dikeluarkan dari teflon ya. Tapi menurut saya sih mungkin supaya kulitnya jadi lunak, karena ini memang kulitnya jadi lunak, jadi kelihatan lebih bagus, dan teksturnya itu jadi soft karena ditutup ini. Tadinya awalnya itu crispy kayak gitu. Nah, ini ditutup sebentar. Kemudian setelah ditutup sebentar ini baru diolesin pakai bisa butter, bisa margarin, bisa mentega. Nah, itu sesuai selera kamu aja. Kamu mau olesinya pakai apa? Kemudian toppingnya itu terserah kamu aja, bebas mau diolesin, mau ditaburin apa, terserah kamu aja. Kalau saya ini kebetulan untuk olesannya ini saya pakai butter. Kemudian untuk topping nanti saya itu pakai coklat mesis. Kebetulan saya sukanya coklat, jadi saya suka kalau bikin itu banyaknya coklat. Saya jarang bikin yang keju karena memang saya kurang suka dengan keju. Nah, seperti ini, dioles aja, jumlahnya juga sesuai selera kamu seperti biasanya aja kalau kita beli kayak gitu. Nah, itu sarangnya udah bagus. Nah, habis itu dikasih taburan aja. Udah, dikasih kental manis. Udah gitu aja. Untuk topping saya terserah kamu ya mau bikinnya bagaimana. Saya mau bikin videonya sudah cukup sampai di sini aja. Untuk topping silahkan berkreasi, silahkan potong juga sesuai selera kamu mau gimana. Terima kasih ya sudah menonton, semoga berkah. Untuk yang mau usaha silahkan coba resep versi kecilnya dulu ini aja. Ntar kalau udah bagus hasilnya untuk versi kecil bisa langsung diaplikasikan dengan jumlah yang banyak, yang besar. Terima kasih Pak Handoko atas resepnya. Saya sudah coba resepnya dan itu berhasil. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu usahanya. Dan jangan lupa guys untuk subscribe, like, komen, dan bantu
bantu share ya videonya. Terima kasih. Bye bye.